tahu juga kabar dari Mas Ria. Belum tahu Mas, sampai sekarang ini Mas Ria itu belum balik-balik juga. Katanya sih sebetulnya udah pulang, tapi tiba-tiba pas mau sebenarnya udah mau nyampe ini, tiba-tiba ada pasien nelpon, ada yang perlu bantuan Mas Ria gitu kan, pokoknya penting. Jadi mau gak mau Mas Ria balik lagi gitu. Jadi ya gimana Mas, kita berdua lah sini Mas. Ya, nggak apa-apa lah, yang penting Ini lampu apa? Itu di lab kan? ya. Pantes ada lampu di sini. Yang penting alhamdulillah Mas Ria masih bisa ada kesempatan untuk bantu orang kan. Amin amin. Ya, kita ya sabar-sabar lah dulu. Tapi saya masih heran juga sih. Heran apa tuh Mas? Ada ya orang yang dia bersalah, tapi seakan-akan dia itu menganggap dirinya itu benar gitu. Itu Mas bisa dibilang tuh playing victim lah ya. Iya. Padahal itu kalau ya menurut saya kalau jadi perempuan, saya pelakor, kalau saya ketahuan saya malu. Ya justru malu lah Mas, karena kita kan gimana ya, merebut suami sah orang lain. Iya, ini dia mendatangi, malah dia itu yang mencak-mencak, dia marah-marah, nggak jelas, seakan-akan ya hak dia yang direbut, padahal haknya orang yang direbut dia. Kan herannya gitu apa coba, seharusnya yang marah-marah itu, bahkan kalau dibilang mohon maaf gitu ya, yang menghajar, yang main fisik itu yang istri sahnya. Tapi seakan-akan ya pelakor ini tuh yang seakan-akan memang yang direbut itu suami haknya dia, suami sahnya dia gitu kan. Saya heran, ini kok malah kebalik ini gitu kan. Saya jujur ya, kalau saya jadi istri sahnya, ya janganlah saya, misal Mas ini jadi istri sahnya, terus saya ini hanya saksi lah, Ya. tiba-tiba Mas ini memukul orang yang memang bersalah, mungkin saya bantuin Mas itu untuk mukul itu orang. Walaupun terdengar sedikit kejam, tapi menurut saya orang yang kayak gitu tuh kalau nggak diberi efek jerah, dia tuh nggak ada rasa ampunnya gitu, nggak ada. Bakal berubah. Nah, itu. Lagi pun ini Mas, saya herannya, kenapa ibu itu masih bisa sabar aja gitu loh. Kalau sempat saya jadi ibunya itu, mungkin ya saya hajar, saya jambak-jambak rambutnya. Saya herannya kok ibu ini kok masih sabar gitu, Bu. Tolong Bu, hajar aja Bu, nggak apa-apa gitu kan. Justru bukannya apa, kalau misalkan dia itu menghajar dia pun nggak salah. Betul. Malah dia itu ya, karena kan memang ada bukti bahwasannya kalau ibu itu pelakor yang merebut suami sah ibu ini, kan ada hak, ya kan? Betul. Merebut hak balik apa yang dimiliki ibu ini. Saya jujur ya, saya itu sebenarnya gerem gitu Bu, kenapa kok masih sabar Bu ya. Jadi Harusnya gini, salah Mas, pening saya ini. sebenarnya jujur ya, saya tadi pas kita ngomong di depan tadi sedikit tidak fokus. Itu saya memikirkan, seandainya sahabat-sahabat kita salah satu itu tidak ada yang memaharkan, ini bagaimana nasib ibu ini dan bagaimana juga nasib kita itu. Saya dari tadi mikir itu, tapi ya takutnya gini ya, karena saya tidak bisa berbuat apa-apa, takutnya saya tutup itu mulut ibu itu, saya buang dia ke laut atau apa gitu. Nah cuma kan itu kan perbuatan yang tidak baik. Saya takut aja gitu. Gimana menurut Mas, apa kira-kira solusinya jika ini tidak ada jalan keluar? Kalau menurut saya sih solusinya gimana Mas ya? Saya sebenarnya sih udah buntu sih Mas, karena saya baru kali ini gitu kayak ngurusin masalah yang kayak gini. Sebelumnya saya itu ya nggak pernah, makanya tadi saya agak kaget itu kan. Ini ditambah lagi kan saya itu, walaupun saya itu udah lama sama Mas Re, tapi memang saya itu udah berkali-kali nih kan, kayak misalkan menghadapi masalah-masalah kayak contoh orang lain yang minta tolong sama saya dan Mas Re. Tapi kalau tentang masalah yang keluarga kayak gini, contoh pelakor sama suami atau istri saya ini ya baru kali ini gitu Mas. Makanya saya agak bingung tuh nyari jalan keluar. Biasanya sih kalau saya udah buntu gini ya, itu nyari jalan keluar ke Mas Re. Karena Mas Re itu gimana ya, walaupun kondisinya kita ini kayak apapun, pasti dia tuh ada jalan keluarnya. Sedangkan apa, kita ini lagi ada Mas Re itu lagi ada perlu kan. Sedangkan saya buntu, Mas Sujud juga buntu gitu. Tapi tadi ya Mas ya, saya kan tadi karena pusing mikirinnya, jadi saya nggak sadar tiba-tiba saya tertidur. Walaupun ya Mas lihat tadi hanya beberapa menit. Tapi yang saya heran kan, saya langsung bermimpi. Karena posisinya juga saya langsung sadar ya, jadi saya masih bisa sedikit banyaknya mengingat mimpi itu.
Jadi yang saya mimpikan ini Mas, jadi ada seorang sahabat-sahabat, tapi saya samar ya, nama dan wajahnya itu samar. Dia datang, dia tidak berbicara Mas, tidak berbicara, tapi dari cara dia melihat saya itu dia seperti kayak mau membantu gitu, ingin membantu kita gitu. Nah saya juga yang sepengingat saya saja yang saya ceritain ya. Terus ada seseorang kakek yang memang itu rambutnya putih semua, terus jenggotnya itu putih dan pakaiannya itu semua putih, serba putih semua Mas. Putih semua. Itu dia berbicara Mas. Berbicara. Dia tuh ada nitipkan pesan apa itu? Dia ngomong, sebenarnya ada salah satu seseorang yang memang saya sentuh hatinya untuk membantu kalian. Dia itu adalah orang yang spesial. Dia adalah orang yang berhati baik. Saya nggak tahu arti mimpi itu. Tiba-tiba langsung saya tuh ya kebangun gitu. Nah, yang saya mungkin ya, saya pikir ini kakek ini memang orang yang memang memberi pesan lah gitu ya. Walaupun saya tidak tahu dia itu siapa. Tapi yang saya pertanyakan, yang dia maksud ini sahabat-sahabatnya siapa orang spesialnya Mas? Kalau feeling saya sih teman-teman Mas Ri sih. Ya mudah-mudahan ya Mas ya, karena dia itu kayak mau membantu memang dari gelang ini Mas, melalui gelang Pancawara. Iya, saya nggak tahu ya, pokoknya dia cuma menyampaikan ada seseorang yang spesial, saya sentuh hatinya yang akan membantu kalian, seperti itu. Kalau menurut saya sih Mas ya, hati saya sih kayak ngomong itu yang dipilih itu adalah netizen Mas Ri, karena mereka ini termasuk orang spesial kalau di mata Mas Ri. Ya, cuma kan kita juga belum tahu ini orangnya siapa. Iya sih, intinya dia ini adalah seorang wanita. Saya tidak mau menerka-nerka ya. Iya. Intinya memang wajahnya itu kelihatan memang orangnya baik Mas, orangnya baik, orangnya peduli. Ya mudah-mudahan orang yang disentuhkan hatinya itu memang sahabat-sahabat kita. Ya saya berharapnya seperti itu, karena walaupun bagaimanapun ya sahabat-sahabat ini ya udah kita jadikan keluarga juga, ya, sebagai orang tua saudara kita gitu kan. Jadi gini sahabat, mungkin maksud yang dipesankan sama orang yang dijumpain sama Mas Udit itu adalah dia tuh ngomong bahwasannya orang yang bakal membantu itu adalah orang yang spesial, dan mudah-mudahan aja itu sahabat-sahabat. Karena apa? Jadi dengan kondisi kami yang kayak gini sahabat, karena kan kakek itu pesannya kayak mana tadi Mas? Melalui gelang ini. Iya, akan ada seseorang yang membantu kalian. Dia tidak pokoknya perkataannya membantu kalian, apa yang kalian amanahkan ke seseorang, dia akan membantu melalui itu. Artinya kan dengan memaharkan ini mungkin. Iya sih. Jadi sahabat-sahabat, coba sahabat saya gini sahabat ya, jadi mudah-mudahan aja orang itu kalian sahabat. Orang yang dimaksud sama kakek itu sahabat, orang tua itu adalah kalian. Jadi sahabat-sahabat, contoh nih kan, misalkan kali ini ketika Mas Ujud itu ngomong tadi sama saya, dari kalian, antar kalian yang hati kalian tersentuh dan rasa ingin memiliki ini sahabat, atau terdorong hati kalian ingin memiliki gelang ini sahabat, bisa jadi itu kalian orang yang terpilih sahabat. Karena gimana ya, ya gini aja. Saya pikir siapapun itu orangnya, intinya mungkin orang yang beruntung yang mendapatkan ketika Mas Ri sudah menerima mereka. Anggaplah memang sahabat-sahabat kita banyak yang memang mau memaharkan, tapi kan itu akan diseleksi. Jadi ketika ada seseorang yang memang dia yang menerima, dia yang dipilih Mas Ri, ini yang cocok nih orang, berarti yang dimaksud dari mimpi saya orang yang sudah mendapatkan gelang Pancawara ini. Saya mikirnya seperti itu. Menurut Mas itu masuk akal apa enggak? menurut saya sih masuk akal sih Mas. Soalnya dari tadi mikir itu siapa orangnya gitu. Saya juga penasaran ini,
Ya kan, Kira-kira ya, siapa kita ya? doakan Kita aja lihat lah. aja nanti lah ya kan. Kita lihat aja nanti. Ya, kan kita bakal doakan lama. aja semoga orang yang spesial yang dia maksud kakek itu adalah ya sahabat-sahabat kita, walaupun saya tidak tahu siapa orang yang dituju gitu ya. Karena sahabat-sahabat kita bukan satu orang dua orang gitu kan, ya mungkin orang yang beruntung kan yang memang betul-betul menerimanya. Saya berharapnya seperti itu ya. Mungkin sahabat-sahabat bisa yang mau memaharkan bisa nanti tanya langsung sama Mas Re bila perlu. Sahabat-sahabat jangan menunda. Saya takutnya ini mungkin momen yang tepat sahabat-sahabat ya, karena saya kayak ada pesan spesial gitu, pesan yang memang tidak bisa diabaikan gitu aja. Gitu sih menurut saya ya. Mungkin Jadi Mas, tolong Mas. astagfirullahaladzim Bu. Sakit Mas, sakit. Astagfirullahaladzim Bu. Kenapa Bu? Sakit Mas, nggak tahu Mas. Semalam kan Mas ini bilang sakit. Kemarin saya udah bilang kan badan saya merasa ada nggak enak. Kadang panas Mas. ya ini Sakit. ibu kecelakaan atau gimana? Nggak tahu Mas kenapa Mas sakit. Sakit Mas, sakit. apa ibu misalkan masakan ada panas tuh gimana Bu? Enggak Mas. Itu awal mulanya gimana Pak, kok bisa jadi parah gitu Bu? Bangun tidur. Oh. Kok gatal terus saya gergor, kok jadi seperti ini Mas. Astagfirullahaladzim. Panas. Ibu duduk dulu. Coba Bu duduk Bu. Ceritanya. Astagfirullahaladzim, kok bisa sampai segitunya Bu? Ini nggak luka biasa ini. Iya sih. Soalnya perasaan juga ya luka kok bisa secepat ini gitu, langsung Karena menghitam. kalau luka medis pasti kan dia itu kayak pertama gatal kayak bendol-bendol Iya, gitu iya. kan. Ini langsung sekaligus langsung parah. Bentar, ini suami ibu memang nggak ada mukul atau apa gitu? Enggak, Mas. Dia nggak di Kok bisa rumah kayak Mas, gini ya? sakit Juga bingung Mas. Pilih saya ini nggak ini bukan medis sih Mas. sakit. Karena kalau penyakit medis itu nggak langsung parah. Dia pasti kayak apa namanya? Gimana ya? Ya nggak langsung parah kayak gini lah. Itu langsung parah. Ini Mas Ray juga belum datang lagi, gimana ini? Apa kita telepon aja? Mas Ria. Takutnya nanti dia masih dalam keadaan ya Takutnya keganggu Ya kan? iya. Karena tadi dia udah memasarkan sama kita kalau ada apa-apa udah saya pasarkan ke kalian. Sakit Mas, tolong Saya percayakan ke kalian katanya. Aduh, saya nggak bisa, maaf Bu, kalau masalah medis saya nggak bisa ngobatin. Ini gimana Mas? Makanya itu Mas. Bentar. Coba gini Mas, kita pikirin dulu Mas ya. Aduh. Karena gini Mas ya, kalau misalkan ini kan memang penyakit medis. Ini ya. Kalau misalkan kita sembuhkan ibu ini dengan bilang ini, itu nggak bakal sembuh karena kan medis. Tapi kalau misalkan ini non medis, ibu ini bisa disembuhkan. Ya saya, aduh, saya nggak mikir ini penyakit medis atau apa. Cuma saya bisa merasakan ibu ini kesakitan ini. Makanya saya bingung. Saya juga bingung ini karena Tapi gimana coba ya? aja Mas. Bingung saya. Kayaknya bisa nih Mas. Hah? Insya Allah kalau Ya, memang. tapi kalau memang misalkan ini penyakit medis pun ini nggak bakal bisa. Tapi kan ini cuma Iya. gimana ya? Ini bisa menyembuhkan luka. Kalau misalkan ini tuh non medis. Gini Bu, kita minta maaf. Ini kita niat mau bantu ibu. Tapi kalau semisal nggak ada respon apa-apa, penyakit ibu masih kayak gini, ya mungkin ya memang harus orang medis yang bisa nyembuhin Bu. Tapi kalau semisal tiba-tiba penyakit ibu itu ya bisa dibantu dengan gelang pancawara ini, ya saya nggak mau memfitnah siapa-siapa. Itu pasti ibu diguna-guna orang. Atau dikirimin sama orang yang nggak suka sama ibu Iya. ini ya kan? Udah Mas, bisa langsung ini aja Coba Mas. sini Mas yang menggunakan Mas. Maaf ya Bu ya. Ya, mudah-mudahan aja Bu ya. Ibu bisa pakai. Mas, Oke, makanya Bu, ya. pelan-pelan Mas ya. Ini, Bu, ya. Maaf ibu, aduh saya. Ini Bu. Ibu baca Al-Fatihah dalam hati, saya akan bantuin juga doa. Karena tahu ini ada jawabannya juga, biar bisa sembuh juga. So, ibu bisa zikir dalam hati Bu ya. Masya Allah. Berarti ternyata benar. Berarti bukan penyakit medis Mas. Saya yakin ibu ini diguna-guna. Iya kan? Enggak, yang pertanyaannya Oh. ini siapa yang guna-gunakan ibu ini? Dan kita juga nggak bisa nuduh Mas, nggak bisa ngefitnah. Tapi gini Mas, feeling saya. Mas ingat gak sama yang pelakor kemarin? Iya, saya tahu. Feeling saya sih
Karena dia gini ya, sebelumnya itu juga dia merasakan ibu ini kayak ada yang aneh di badannya. Dan itu belum terlihat. Inilah mungkin ini dia termasuk parah. Tapi memang gak ada rasa sakit atau denyut lagi, Bu? Enggak. Alhamdulillah. Ternyata betul. Ini diguna-guna orang ini. Saya juga nggak mau seujon ya, siapapun yang Iya. ngelakuin, entah suaminya, entah perempuan itu atau Pokoknya orang lain nggak bener tahu. sih, tapi kayaknya sih nggak jauh mas, nggak jauh dari ibu ini. Ya soalnya masalah dari kemarin itu juga kan sempat cekcok kan. Iya. Ya ibu juga jangan gegabah langsung menuduh. Takutnya nanti malah ibu salah orang, ibu nanti ya jadi serangan juga ke ibunya. Iya mas. Intinya udah dapat jawaban, ini bukan penyakit medis, ini penyakit ya memang ibunya diguna-guna orang. Tapi mas, gini mas, kita harus curiga sama yang pelapor kemarin mas. Bukan saya ngefitnah ya, karena bisa jadi ibu itu ngirim hal-hal yang dibilang gaib supaya bisa menyingkirkan ibu ini. Pak Ustadz, Loh ibu, mas, ini ibu kenapa ini. aku kok kayak gini? Semenjak aku kenal sama kalian. Loh bu, ya saya nggak tahu bu. Kenapa ini? Ini asal mulai gimana kok bisa kayak gini? Ya tiba-tiba kayak gini. Ini Loh, muka Mas. aku juga. Enggak, ini kenapa kok jadi Enggak. sakit semua? Serius bu, ini saya nggak ngerti loh. Sebenarnya juga ibu ini juga sakit. Mana? Sebelumnya Mana juga dia sakit. Mana? Yuk. Gak ada dia sakit. Saya yang sakit. Aduh, Saya semenjak jumpa sama kalian kayak gini. Badan Bu, saya. ya. Saya juga nggak tahu bu. ini kalau memang ibu ini Oh. penyakitnya bukan karena apa yang tadi kita bicarakan. Iya ya, udah jangan tolong lagi. Lalu ibu ini kok bisa luka? Terus siapa? Mungkin kalian ini yang nyantet saya. Bu, Astagfirullahaladzim. ibu pulang Ibu- ngeponis Pasti kami kalian yang nyantet. nyantet saya. Ibu datang-datang loh. Kita nggak tahu ini ibu ini juga seperti itu. Sebelumnya ibu ini kan lukanya sama bu. Enggak. Gak ada tuh luka dia. Saya yang luka. Pasti kalian ngarang-ngarang. Pasti kalian Saya nyantet nggak saya. ngarang bu, sumpah bu, ini salah. Astagfirullahaladzim. Kami juga nggak tahu Itu, ibu. Saya tahu. Datang Pasti tiba-tiba. kalian ini komplotan. Aku tahu di sini. Bu jaga mulut. Saya yang ngomong dari tadi pelan ya. Kita nggak tahu apa-apa. Kan saya udah saya jelaskan sama ibu. Ibu jangan bikin saya marah di sini ya. Saya tahu ini padepokan kalian ini abal-abal. Padepokan orang miskin-miskin. Mulut Makanya ibu, suka makanya Mas, kalian sabar, suka Mas, sabar. nyantet-nyantet orang. Jaga. Ini kurang ajar fitnah-fitnah Udah kita orang. sabar, kata Mas Ria pas. Aku tahu itu. Apapun masalahnya siapapun orang kita sabar. Kamu dari semalam kamu. Jangan kita Mas udah cukup Jadi, Mas, sabar Mas. Kenapa? Bu, ibu juga Buktinya jaga, Bu. Bukan Bu, kayak gini, gini. Bu. Saya bukan berarti membela Mas ini. Kami dari awal ngomong secara baik-baik bilang sama ibu, tapi ibu Saya ngeponis pun kan kami baik-baik yang juga. enggak. Saya kan baik-baik juga. Dan jangan Intinya- pula ibu merendahkan intinya kami. Saya jumpa sama kalian kayak gini aku kejadian. Ya namanya kami nggak tahu. Bu, Kan nggak istighfar, mungkin, Bu. Bu. Gini Semua mohon orang maaf. kamu jadikan kambing hitam tahu kamu ya. Hah? Bukan jadi kamu ini udah ada buktinya. Ya tapi kan kami nggak tahu, Bu. Itu juga gini tahulah sapi juga kan nggak tahu. Jadi Bu, jangan ya. ke ibu tuh datang-datang langsung ngefitnah Bukan kami. berarti ibu lebih tua dari saya bisa menghormati ibu karena ibu tidak menghormati saya. Jadi siapa yang buat saya kayak gini? Ya kan saya nggak tahu. Kami bilang kami nggak tahu. Kalau Bu. kami Ngomong tahu dulu, ya, Pan. nggak mungkin kami berada di sini. Kami pasti Berarti kau ketakutan. yang buat aku kayak gini. Astagfirullahaladzim. Jaga bicaramu, mulutmu, harimaumu, hati-hati kau. Ingat kau udah dikasih peringatan sama Tuhan. Dari mana kau tahu? Ini santet. Astagfirullahaladzim. Ya itu mulai kapan kenanya? Coba kok bisa ibu ini Semenjak dulu kamu, santet itu? semenjak saya jumpa sama kalian. Bu, istighfar, Bu. Allah. Jangan Jangan asal bilang menuduh. Memang dia adab memang Jangan dia. bilang itu aja teguran karena kan dia tuh hantam orang. Kurang dari mana? Hah? Itu karena ucapan kayak- kamu. Gini, Bu. Orang kayak aku Bu. ini mana bisa kayak gitu. apa Orang-orang yang ibu miskin yang gini bisa Bu kena ya, kayak gitu. apa yang ibu kenakan di badan ibu itu nggak jauh dari sikap ibu. Itu ini tuh mencerminkan sifat ibu. Jadi ibu tolong langsung gimana ya, jangan langsung asal menuduh-nuduh. Kalau misalkan nggak ada bukti jangan asal menuduh Bu. Jadi saya mau kemana? Ya saya juga nggak tahu. Kalau Intinya, gini ya, semenjak jumpa sama kalian, saya sial kayak gini. kalau misalnya pun kami itu tahu, nggak mungkin kami itu bilang nggak tahu. Dan kalau misalkan kami itu nggak tahu, nggak mungkin kami ngomongnya tahu. Heh, itu karena ulahmu sendiri. Kamu itu kena azab. Tahu kena azab udah ditegur sama mulut Tuhan. kau jangan kurang ajar ya. Aku gak kurang ajar, itu kenyataan. Mulut kau jangan kurang ajar. Karena mulutmu yang lantam itu. Aku yang ngasih makan kau, jangan kurang ajar kau mulut kau. Mau kutampar kau. Bu. Jadi kamu apa? Hah? Mau apa kau? Hah? Aku juga masih Maksudnya gimana Mas? Waduh, Bu, kok malah jadi berantem. Cukup Bu, cukup hentikan Nggak Bu. kayak gini, nggak kayak gini. Bu, kalau misalkan Ibu sendiri, kenapa ibu kok jadi ibu yang kasar? Ha? kalau malah ibu yang ngebrutal, kalau misalkan mau menyelesaikan masalah gini caranya Bu. Jadi aku mesti kayak mana? Ya bisa kan diobrolin kan baik-baik.
Kalau gini caranya itu gak menyelesaikan masalah tapi memperparah masalah. Ini Jadi kayak mana nih ini caranya? betul kata ibu, ini akibat ibu sendiri. Makanya ibu jangan menyepelekan apapun itu, tahu? Hah? Luka ini tuh mencerminkan ibu. Percaya, karena apa, ibu tuh lantang, suka merendahkan orang, Enggak suka juga. ngefitnah orang, suka mengambilkan hitam Enggak orang. juga, enggak pernah saya sakit kayak gini. Jadi manusia tuh jangan takabur. Ini Bu ya, mungkin aja yang kemarin itu ibu itu belum dikasih teguran karena gimana ya? Kalau tuh masih gimana ngasih apa? Masih ngasih Udah. waktu lah karena ibu bakal berubah tapi ujungnya apa? Malah makin parah. Udah kita buktikan aja, ya. Kalau memang tangan ibu ini kita obatin, ya, tidak terjadi efek apa-apa. Kita apakan ibu? Saya yakin ini kalau memang sembuh ya, kalau memang sembuh, ya mungkin ada orang lain. Nah, karena ibu ini juga nggak tahu. Tapi kalau memang itu tidak terjadi apa-apa, tidak ada efeknya sama sekali, ya itu ulah ibu. Bisa jadi ibu itu, ya saya ini nggak mau nyebutin apa-apa. Yang penting kita buktikan aja dulu. Tapi masa harus kita gunakan bilang itu, Mas? Ya untuk pembuktian aja. Gimana ya? Udah saya ikut masanya gimana? Karena juga saya Coba penasaran aja. gitu kan. Ketimbang sini makin ricuh. Sebenarnya saya nggak rela juga mau ngobati. Cuma Iya, karena karena- kita difitnah, ya kita juga mau buktikan juga sama dia. Ketimbang kita yang kena ya kan, mending kita buktikan dulu. Gimana Mas, sudah? Kita buktikan aja Mas, kita bilang itu Mas. Kalau misalkan ini tidak sembuh, Ya udah. Gini ya Bu ya. Sebelum saya obatin, jadi kalau memang seperti yang saya bilang tadi, kalau memang nggak terjadi apa-apa, tidak ada kesembuhan dari ibunya, ibu jangan fitnah kita lagi. Kalau bisa ibu pergi dari sini. Tapi kalau itu sembuh, sekali lagi, ibu jangan menuduh kita, ya. Nanti saya malas itu, gimana ya? sama Mas. Tapi cuman ini jalannya, ketimbang kita yang kena fitnah nanti. Orang kalian yang buat, kalian yang ngobatin. Loh, Bu, jangan gitu, Bu. Bu, Astagfirullahaladzim, Bu, mau diobatin Bu, pun masih gini. kayak gini, tahu? kami dari awal itu udah niat baik buat apa? Ngobati ini. Tapi ibu malah ngomongnya kamu yang buat ya kamu yang ngobati. Ibu Ya juga secara langsung ibu ngefitnah kami. Ya, Kami otomatis Bu ya, kalau kami kalian merasa yang buat, kami pasti itu nggak kalian buat bisa ini. ngobati. Udah kalau begitu nggak usah diobati, biar aja dia rasakan sendiri seperti itu. Dia mulut Saya kau. lama-lama gerem sih lama-lama. Ini kita baik sih Mas ya kan. Tapi Sadar-sadar. kalau dia pula yang malah ngefitnah kita. Kita yang berbuat ini. Biar aja nanti gini aja, kalau kita obatin, kalau bisa Udah, dia kita- makin gak usah kita lebih, obatin. lebih parah dari Udah, ini. gak usah kita obati, udah biarkan membusuk itu. Ibu kami Ya, kan berbuat kalian yang baik, buat. ibu nggak menghargain. Kalau ibu mau menghargain, hargain kami juga di Betul, sini. Apa itu Mas? Saya ingat kata Mas Ri, gelang ini itu tergantung isi hati orang. Jadi kalau dia baik, ini akan kembali lagi dia baik. Tapi kalau dia jahat, dia kan bisa efeknya ke diri sendiri. Jadi biarin aja, kita kasih pegang dia. Kita lihat kalau memang tidak terjadi apa-apa, ya mungkin dia ada benarnya. Tapi kalau dia memang salah, ya berarti dia harus tanggung jawabkan ya kejadian dia seperti ini. Biar aja. Saya harap dia lebih parah dari ini. Gitu aja. Ini Mas terserah Mas, tapi sebenarnya juga saya nggak rindu sih sebenarnya. Udah nggak apa-apa, Misalkan, kita udah gimana lagi? Iya, Mas? Silahkan. udah. nggak- Saya nggak mengalah suci kali ya, ini Bu. sama ibu ya. Tapi kalau terjadi apa-apa jangan salahin saya. Aduh, aduh, kok panas? Nah, Aduh, kok panas? Panas. Ah, Apa yang kalian kasih? Ya, Mas. Aduh, kenapa panas? saya nggak nyentuh ibu. Ibu Aduh. lihat lah, kan cuma saya letak Kenapa gelang itu. panas? Pasti kalian yang buat ini. Loh kok tiba-tiba kami? Pasti kalian yang buat Bu, ini. Panas saya ini, dan panas. Mas Sujud tidak menyentuh ibu sama Panas, sekali, panas, cuman panas, gelang panas, ini yang panas. kami pakaikan ke ibu. Panas. Nggak tahan aku panas. Aduh. Kok gini Bu aduh, ya? Jadi ibu jangan, aduh saya makin curiga Aduh, ini Mas aduh. Sujud. Panas ini panas. Gimana ini, Mas? Aduh, nggak tahan aku. Ini Panas. udah jelas sih. Aduh. Apa yang benar kata Mas kan? Aduh, Gelang panas ini panas. bakal Aduh. apa namanya? Menyesuaikan Aduh, apa yang panas. dipikirkan dan dalam hati ibu ini. Aduh. Pasti kalian ini yang buat Udah ini. sini pasti sini yang dibilang Mas Sujud benar. Pasti Jadi Mas kalian Sujud ini sihir kita harus saya apakan nih ini. Mas Sujud? Karena udah Pasti kalian sihir ini, saya Bu. ini. Pasti kalian Emang sihir gara-gara saya ulah ini. dia, luka ini emang Kamu- betul-betul Aduh, mencerminkan pasti dari dia kalian sendiri, sihir sifat saya. dia sendiri. Cabut aja Mas. Aduh. Aduh, panas. Ini memang panas. ulah dia Aduh. sendiri, karena memang ulah dia sendiri. Iya, kan saya bilang dari Cuma awal. kita tolong kan. Nah, tengok. Malah makin parah kan? Aduh, Tadi nggak panas. selebar ini loh Mas. Aduh, panas. Oh nih, malah ada nananya loh. Kualat kamu Bu. Ini ada nananya kualat. sahabat. Siapa bilang kualat?
Kalian itu kuala. Enggak ada nananya mas. Lihat sendiri kan. Astagfirullahaladzim. Kan bener mas saya bilang. Ini luka ini pasti mencerminkan sifat ini ibu sendiri. Kadang orangnya lantam suka ngekambingan camkan orang. Bu udah bu jujur aja bu. Udah. Kan dia sudah bilang. Luka ini tuh teguran untuk ibu. Makanya ibu kalau misalkan ngobrol sama siapapun itu tolong ibu hargain. Jangan suka merendah. Jangan Karena ada orang kaya kayak gitu. Hah? Kalau orang kaya nggak ada kayak gitu. Maksudnya orang kayak orang banyak duitnya nggak bakal kayak gini. Ya nggak Bu. mungkin. Teguran itu nggak tengok dari harta bu. Miskin dia pun kaya dia pun nggak bakal ditengok dari harta, nggak tengok dari materi, tapi ditengok dari kelakuan. Ibu miskin pun kalau kelakuan ibu kayak gini sama aja, ibu kaya pun ya sama aja, karena ditengok dari kelakuan. Tuh rasain. Nah, Diam itu kau. akibat ucapanmu sendiri. Aduh. Berarti selama ini kamu yang buat aku juga seperti itu kan? Kamu yang guna-guna aku kan? Mending ibu akuin aja. Ibu yang buat guna-guna sama ibu ini. Nggak ada aku buat guna-guna. Untuk apa aku buat guna-guna ngabis-ngabiskan uang untuk dia? Terus ibu ini juga seperti itu tadi sebelumnya, tapi bisa disembuhin. Kenapa ibu nggak bisa? Hah? Aduh. Ibu ngaku aja udah. Udah aku mau pergi. Aku mau berobat tempat yang lain. Terus silakan bu pergi. Kenapa nggak dari tadi? Apa ada kau? Istighfar bu, istighfar kau bu. Sombong banget jadi manusia. Dia yang salah. Ya masalah kok dia Malah macam dia yang berkeras. Iya macam dia yang benar. Jadi aduh. Udah bu kita gini aja mas Sujud, kita duduk aja mas Sujud. Udah kita nggak usah pikirin dia, udah biarkan dia di situ. Kan benar feeling saya kan. Pasti itu luka itu bukan luka medis. Kalau luka medis nggak kayak gitu. Pasti luka itu karena mencerminkan diri dia sendiri, karena bu ya dia itu orangnya itu orangnya itu sok lantam, suka ngefitnah orang, Iya. suka gosip mungkin ya. Mungkin bisa jadi. Udah, saya maharkan itu. Gelang itu. Kembali Berapa? lagi bu. Saya tahu menggunakannya biar saya ngobati tempat orang lain. Kami Ini tadi sini. terbakar kok- tanganmu pakai itu. Tadi ibu Pokoknya menyalakan saya gelang makan. ini. Enggak, bisa Enggak, nanti tapi saya tadi ibu makan. menyalakan gelang ini, kenapa ibu memaharkan lagi? Iya, Udah, karena udah aja sana Kayak mending. saya penasaran apa? pasti kalian ini. Serakah banget jadi Ya tapi manusia. untuk apa lagi coba? Kan Biar ibu saya udah tanyakan ngerasainnya. sama orang. Ya sama orang Pasti ngapain kalian yang menggunakan nyantet media saya. kami Mending coba? kau gini bu ya, mending saya ngasihkan ke ibu, mending saya maharkan ke ibu ini. Karena ibu ini lebih penting, lebih membutuhkan Enggak, daripada udah ibu. sini Udah. saya Nggak bisa maharkan, gitu saya bu. bayar. Lama-lama saya emosi sama ibu, serius. Ibu dari tadi mancing-mancing saya. Ibu bilang ibu orang kaya segalanya. Ah? Sabar dikit. Banyak itu penonton-penonton kita semuanya. Ya, banyak Ya yang lebih penonton-penonton netizen banyak yang miskin. Tuh, inilah Yang orang nggak tua. punya Kalau uang. dia Tolong bu, nggak ada sopan mulut ibu santunnya. dijaga, tolong dijaga sopan santun. Hati-hati dengan mulutmu. Dengan Udah sini ucapanmu. saya maharkan Bu sini. jangan, sini. bu udah. Ibu jangan merendahkan netizennya Mas Ri. Mereka banyak lebih kaya, Sabar-sabar. banyak yang lagi tajir daripada ibu. Sahabat-sahabat lebih baik saya berikan kepada sahabat-sahabat semua yang memaharkan daripada jatuh ke tangan orang yang kayak gini, sahabat-sahabat. Udah saya tahu. Dia udah tahu kena menggunakannya. azab, tapi dia mau menggunakan ini. Apalagi kalau tidak untuk dia itu menipuin orang. Yang heran lagi Mas ya, tadi kan dia menyalakan gelang ini kan, dia tuh kayak gini gara-gara gelang ini. Tapi kenapa dia udah pulang balik lagi malah memakan ini? Karena saya tahu pasti dari sini semua. Ya, Asal Ya kenapa mulanya. ibu masih ngeyel memaharkan kalau Ya ibu udah udah ngerasain? Biar nanti saya ngobati. saya yakin dia mau ngelukain orang, habis itu disembuhinnya sendiri. Jadi sekira biar dia ini seperti pahlawan. Bisa jadi itu Mas. Iya bu, tujuan itu kamu maksudnya kan, bu. Enggak, Iya benar gitu bu. enggak. Kalau orang kaya mana? iya. Kalau orang kaya mana licik kayak kalian? Loh, Orang-orang susah. Ibu yang licik, playing victim ibu. Ibu bersalah tapi merasa benar. Nggak capek Udah ibu sini kayak saya gini maharkan sini. Enggak. Lebih baik bu ya, daripada saya maharkan ke ibu dengan harga yang ibu bayar 100 juta, 200 juta. Lebih baik saya maharkan ke netizen walaupun mereka memaharkan dengan nominal standar. Jadi kalian nggak mau ini? Ya kalau misalkan saya nggak mau gimana? kamu nggak usah banyak omong, mending kamu pergi dari sini daripada kamu Ih, Cukup. Tantang. oh, tengok ya. Kalau besok aku balik, awas kalian. Udah pulang bu sana bu. Habis kalian semua. Udah mas sana. Oh, nggak, orang Kita tua kalau- kamu habis kamu tetap ya. Kita kalau misalkan Udah dapat melakukan ajab kekerasan kamu itu. dia kayak gitu juga percuma. Nggak ada ininya, nggak ada jerahnya. Orang yang kaya ikut macam tes apa ketawa. kamu? Orang kaya tapi nggak ada adabnya. Saya pikir pun dia itu orang kaya tuh karang-karangan dia aja itu. Bisa jadi sih. Karena gimana nggak ada bukti kan? Tapi Mas, ini saya yakin dia nggak berhenti di sini aja Mas. Pasti dia mencari cara agar dia bisa memiliki gelang pancawara ini. Ditambah lagi dia tuh ngaku dia itu orang kaya. Dia pasti bisa melakukan apapun yang dia mau kan dengan harta dia. Iya. Jadi ini kita harus serahkan sahabat-sahabat. ini loh.
kalau misalkan ini masih ada, kan dia tuh tujuannya tuh ngincar ini, takutnya dia tuh bakal membayar orang untuk merebut ini. Kalau ini masih ada makin bahaya ini kan. Jadi mau nggak mau harus kita habiskan malam ini. Ya sabar-sabar. Jadi daripada dia datang lagi mengusik, takutnya terjadi apa-apa sama ibu ini juga, sahabat-sahabat. Ya saya lebih baik semuanya ini serahkan kepada sahabat-sahabat. Saya yakin orang-orang seperti ini tidak akan berhenti sekali dua kali. Dia akan mengejar selagi ada di tangan kita. Dia datang kapanpun dia mau, sahabat-sahabat. Jadi ya mungkin hanya bisa sahabat-sahabat yang bisa nyelamatin ini. Perasaan saya makin gak enak jadinya. Saya bingung untuk besok ini seperti apa jadinya. Jadi kita nih harus waspada sih mas. Kalau misalkan gelang ini tuh belum ada yang memaharkan, jadi kita harus waspada. Jadi kita kalau bisa tuh jangan sembarang naruh gelang ini. Iya, masalahnya dia juga bisa guna-guna mas. Berarti ada orang yang di belakang dia. Itu yang kita takutkan. Jadi karena ini jalan satu-satunya sih kan netizen sih. Mereka suruh memakan ini. Iya, gitu kan. ya udah sahabat-sahabat. Jadi mungkin hanya sahabat-sahabat yang bisa membantu kita selamatkan gelang ini, karena memang yang berhak itu hanya sahabat-sahabat di sini semua. Sahabat-sahabat bisa langsung chat admin aja sahabat-sahabat, karena nomor sudah diterterakan. Saya yakin sahabat-sahabat semua adalah orang yang peduli dan orang yang baik, sahabat-sahabat. Takutnya terjadi ya ada apa-apa dengan ibu ini dan terjadi makin parah dengan suaminya, sahabat-sahabat. Karena ya atas doanya dan bantuan sahabat-sahabat semua ini bisa cepat selesai, sahabat-sahabat ya. Yaudah, ini gimana nih ibu ini jadinya? Udah kita antar pulang aja dulu sementara. Ya mungkin gitu Yaudah. aja. Karena kan ini udah tengah malam, kalau ibu ini kita biarkan dia sendiri kan bahaya. Takutnya ibu ini bakal jumpa lagi sama si bajingan tadi itu. Betul. Intinya ibu tetap berpikiran positif aja, apapun yang terjadi. Ibu nanti bisa hubungi Mas Ri kalau ada apa-apa, seperti yang sebelumnya juga kan sempat dibilang kata Mas Ri seperti itu. Nah, ibu bisa datangi ke Mas Ri dimanapun Mas Ri ngajak ibu bertemu, ibu datangin aja. Karena saya tidak sama Mas Ri ini, kita tidak bisa bantu banyak lah. Hanya Mas Ri lah yang punya hak banyak gitu kepada ibunya dan orang lain gitu. Saya juga tidak punya wewenang gitu kan. Itu aja sih. Udah mungkin Udah, kita antar aja ya. Udah kita sambil nunggu Mas juga. Udah sahabat ya. Untuk nomor admin bagi sahabat-sahabat yang ingin memamerkan gelang ini, itu kalian langsung hubungi nomor admin yang saya sebutkan 08 1397723334. Saya ulang lagi, untuk nomor admin 081397723334 atau yang ada di deskripsi ini sahabat. Jadi kapan lagi sahabat ya, kita juga namanya manusia itu harus saling membantu sahabat. Karena kalau misalkan gelang ini tuh terus-terusan ada terus sahabat, maka ibu itu takutnya itu dia bakal makin menggila nantinya sahabat. Apalagi kan kemarin dia bilang kepada sahabat-sahabat kita kan, sahabat-sahabat kita nggak mampu, dan dia juga mau bukti bahwasanya hanya ya kalau memang sahabat-sahabat nggak ada, harus itu dimaharkan dengan dia. Kan itu yang kita takutkan kan. Jadi itulah jalan satu-satunya, hanya sahabat-sahabat lah yang bisa membuktikan ke omongan dia ini bisa kita beli, sahabat-sahabat. Bila perlu nanti itu kita balikan omongan dia itu. Ya, penting ya, Mas, udah gitu aja Mas, yuk. Ini udah terus jalan nih sahabat, kita tutup dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selain suka berdakwah, begitu cintanya Mas Ri terhadap anak yatim. Insya Allah setiap kali sahabat memaharkan sesuatu dari Mas Ri, sebagian uang itu untuk menyenangkan hati anak yatim piatu. من ثنيات الوداع